Assalamualaikum brother, kembali lagi di channelku TB Channel. Ya, jadi pada konten kali ini kita akan membahas sedikit fakta menarik tentang kenapa sih konsep pemasangan batu bata atau dinding rumah yang sering kita lihat harus dipasang zigzag, harus dipasang selang-seling. Kenapa tidak dibuat lurus saja sehingga itu akan mempermudah pekerjaan bapak tukang? Ya, untuk mengetahui info lebih jelasnya, saksikan terus channel ini dan jangan kemana-mana. Jadi langsung saja kita bahas. Jadi salah satu alasan kenapa konsep pemasangan batu bata yang dipasang di pondasi atau di dinding rumah itu kenapa dibuat selang-seling? Kenapa tidak dibuat lurus saja naik begitu? Toh? Kenapa tidak dibuat lurus saja naik? Sehingga itu akan mempermudah tukangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kenapa tidak dibuat begitu? Itu pertanyaan yang menurut saya juga dipertanyakan oleh orang lain gitu. Nah, jawabannya hal itu bisa saja dilakukan. Hal itu lumrah. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa biasanya di daerah Indonesia, bukan biasanya sih, ini kenyataan, di daerah Indonesia itu rawan gempa, ya, gempa atau terjadinya pergerakan lempeng-lempeng bumi begitu. Dari sini tukang lah menyimpulkan atau mensiasati, mengakali untuk membuat pemasangan batu bata ini menjadi selang-seling. Karena apa? Apabila dia dibuat lurus, maksud saya apabila batu bata ini dipasang lurus, dinding rumah yang dipasang lurus, dia akan potensinya untuk mengalami keretakan akan jauh lebih besar dibanding apabila dia dipasang selang-seling. Karena apabila dipasang lurus, apabila dia sudah retak sedikit saja, pasti dia akan terus naik sampai di atas. Begitu pula sebaliknya, apabila dia sudah retak di atas dinding, pasti dia akan terus turun sampai di bawah karena alurnya hanya satu. Berbeda halnya jika dibuat selang-seling. Apabila di pemasangan batu batanya dibuat selang-seling, ini jelas berbeda apabila misalnya terkena guncangan. Apabila dibuat selang-seling dan misalnya terjadi gempa, potensinya untuk retak jauh lebih kecil. Karena kenapa? Alur pada batu bata dia akan berkelok-kelok, sehingga apabila terjadi keretakan kecil di atas, itu akan memperkecil potensi untuk mengalami keretakan juga di bawah, karena dia tertahan, tidak memiliki alur. Sehingga apabila dia memang harus retak sampai di bawah, dia itu harus mencari alur-alur dari pemasangan batu bata itu. Itu alasannya. Pasti muncul lagi pertanyaan. Ada lagi pertanyaan yang muncul. Memangnya kenapa kalau dia retak? Memangnya kenapa kalau dindingnya retak? Itu kan hal yang biasa. Karena mungkin strukturnya yang kurang kokoh sehingga terjadi keretakan. Jadi walaupun tidak ada gempa, itu bisa saja terjadi.
Ya memang, tapi kan kita manusia yang punya akal. Jadi seyogianya kita mengakali, Nah, kembali lagi, kenapa sih kalau dia retak? Apa dampaknya kalau memang misalnya dia retak? Kenapa? Nah, jadi begini coy. Saya jelaskan. Tembok apabila dia terjadi keretakan di salah satu sisinya, jelas itu akan berpengaruh terhadap tingkat kekuatannya. Nah, apabila dia sudah terjadi keretakan sedikit saja, kalaupun memang pada saat itu misalnya dia tidak roboh, tapi di waktu-waktu yang berikutnya dia bisa saja roboh. Nah, jadi apabila sudah terjadi keretakan sedikit, dia itu sudah mudah sekali untuk roboh. Nah, ini yang berdampak besar tentunya bagi kita. Ini akan berpengaruh bagi kita. Apabila kita misalnya ada di dalam rumah, ini akan membahayakan diri kita tentunya. Jangan sampai kita tertimpa oleh reruntuhan hasil retakan tadi. Ya, itu yang harus dipahami. Oke brother, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk konten kali ini. Untuk info-info menarik lainnya, saksikan di channel saya. Pantengin terus dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan yang paling penting, jangan lupa ibadah tentunya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.